boleh bertanya dengan dia juga gitu ya. Kebetulan beliau menyempatkan waktu naik ke tempat saya. Mungkin kita bisa diskusi tentang Islam dan Kristen. Mungkin ada yang Anda mau tanyakan gitu. Ya, terima kasih ya Pak sebelumnya udah dinaikkan. Sebenarnya saya gimana ya, bukan seorang yang pakarnya lah. Saya hanya seorang orang biasa, tapi yang percaya dengan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saya. Wah, iya. Nah, Mbak, saya sedikit dulu dah. Suara saya apa kecil ya? Jelas kok suaranya. Katanya diperbesar suaranya. Iya, digedein lagi aja Pak. Digedein lagi, iya nggak apa-apa. Oh, gini. Tapi ini udah maksimal sih ini sebenarnya. Iya, Mbak. Tadi berarti Anda mengakui Yesus sebagai juru selamat gitu ya? Iya, benar. Waduh, saya mau tanya dong. Apa pertanyaan saya? Ya. Gimana dia mau menyelamatkan Mbak, sedangkan dia sendiri kagak selamat sama tentara Romawi? Cobalah pikir dulu, kayak gimana dia menyelamatkan diri sendiri saja kagak bisa, alih-alih mau menyelamatkan Anda, coba. Iya, benar. Banyak memang Pak, banyak orang yang tidak percaya dengan hal itu, apalagi dari teman-teman Muslim ya, karena kebetulan kita tidak seiman gitu, tapi ya nggak apa-apa, kita saling diskusi kan begitu Pak. Ini tujuan dari live-nya ya Pak ya. Iya. Jadi memang secara manusia dia memang Tuhan Yesusnya ya tidak selamat dari tentara Romawi. Iya. Tahu tuh. Lalu? Tapi begini Pak, kan di dalam perjanjian lama itu semuanya sudah dinubuatkan. Jadi berhubungan dengan salib perancangan bingung ini ada keterkaitannya nanti ini jadinya. Iya. Di mana itu? Begitulah ya Pak. Di perjanjian lama di mana emang? Di kitab Yesaya ya, saya juga. Yesaya berapa? Saya cari dulu ya Pak. Karena kebetulan memang seperti yang saya katakan tadi, bukan seorang yang ahli, tapi seorang yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, begitu. Oke. Tapi kalau tidak salah ya, itu sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama di Yesaya berapa ya? Nah, saya kalau tidak salah. makanya saya nanya, Yesaya berapa tuh? Iya, coba saya cari dulu ya Pak ya. Oh, cari dulu. Saya. Tapi saya yakin Pak Ustadz tahu ini sebenarnya. Nggak tahu saya. Karena Nggak tahu. mengikuti. Kebetulan saya sering mengikuti. Karena di perjanjian lama itu yang saya tahu kagak ada kosakata Yesus itu. Iya, memang di dalam perjanjian lama nama Yesus itu belum disebutkan. Nah, makanya di mana? Sudah dinubuatkan seorang juru selamat itu akan mengalami apa ya? Sudah adalah dinubuatkan di sana bahwasannya dia akan menderita. Tapi bukan berarti Tuhan merancang ya. Tapi setelah dinubuatkan Tuhan mengizinkan begitu. Mengizinkan apa? Mengizinkan penyaliban itu terjadi. Cari dulu lah ya, cari dulu nubuatannya gitu ya. Apa ya kalian yang di YouTube? Yang di YouTube kalian ini
Macam mana pula seger mata kalian gitu, ha? Apa yang di YouTube? Dari tadi ya yang kayak gini katanya, ya yang kayak gini kayak gimana? Seger mata kalian gitu. Jadi begini Pak Ustadz, saya sebenarnya ingin ini ya, salib rancangan bingung itu. Tadi nubuatannya di mana dulu? Ya, Saya cari berapa, dulu. Ibu? Oh ya, saya berapa ya? Ini pun saya kurang hafal ininya, ayatnya itu. Di mana ya? Di mana ya? Yang mana? Ya saya berapa? Iya, masalahnya di YouTube ini ya, teman-teman yang di bawah ini di tok-tok sama YouTube ini, Mbak Natalia, mereka itu susah banget lihat saya senang tuh susah gitu, tapi seneng banget lihat saya susah. Itu tuh teman-teman yang di bawah tuh ya, dia seneng lihat saya susah, tapi susah lihat saya seneng gitu. Nah, mataku jadi 100 watt. Mataku jadi 100. Mataku jadi buat cari-cari, tapi karena nggak hafal ininya Pak. Aduh, Enggak pengen nanya aku dulu Kristen loh, sering ini ngalap nih sama pendeta. Boleh. Tapi nanti kalau saya tanya Mbak Natalia, bisa menunjukkan ayatnya, ada nubuatan itu. Oh bisa banget. Oh, coba Mbak. Sebentar ya. Oh, mantan Kristen ya Mbak? Iya. Kenapa mau nyusul juga? Coba Yesaya 53 coba. Janganlah, kalau nyusul janganlah. Tapi untuk memahami istilahnya, untuk mempelajari ya nggak salah kan. Tapi kalau iya, bisa janganlah menyusul. Iya, Yesaya 53 coba. Bener nggak Yesaya 53? Coba ya. Bener nggak yang dimaksud itu? Tapi itu juga nggak ada tulisan perkataan nama Yesus, nggak ada sih di situ. Cuma kalau dulu tuh biasanya Pak Pendeta tuh bilangnya gitu. Dinubuatkan di Yesaya 53 katanya, tapi dibaca nggak ada nama Yesus di situ. Iya, itu salah satunya Mbak. Benar, salah satunya. Jadi Yesaya 53 ini benar yang dimaksud. Yang dimaksud sama iya, Bu Ani ini benar ya? Dinubuatkan di Yesaya 53 itu. Bener ya? Nah, oh, coba dibaca. Yesaya 53. Kalau bener. Kebanyakan tetaguk pepaci, teman-teman. Ya. Kalau Yesaya 53 di bawah itu kebanyakan tetaguk pepaci itu, makan pepaci. Gak apa-apa. Nanti berjilid-jilid dia kena ini ya Ustadz ya. Kena berjilid-jilid ya malah. Berjilid-jilid. Coba. Sebab itu Yesaya 53 ya, ayatnya yang ke-12. Oh, langsung 12. Sebab itu, baca dari 10 lah. Enggak apa-apa. Coba 12-nya dulu. apa? 12 aja. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, di situ sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menderita. Menanggung dosa banyak orang. Begitu.
Coba jangan dipotong-potong ya, Bu Ani ya. Kita lihat nih dari pertama, mau aku tampilin datanya ya, aku tampilin aja lah. Iya. Ustadz, aku izin tampilin data ya Ustadz ya. Ya, silakan. Mbak Natalia saya gedein dulu ya. Tuh. Mbak Natalia, saya izin dulu ya, mau keluar ruangan sebentar. Soalnya kan di samping ini rak piring, takutnya melayang piring kaca ya. Melayang. Bersayap. Saya amankan piring dulu, ganti plastik gitu ya, gitu. Oh iya. Nanti melayang piringnya jatuh ke saya Pak Ustadz. Pas pula saya di bawah. Oh, di bawah Pak Ustadz. Waduh. Iya. Bahaya kan Bu Ani di bawah Pak Ustadz. Dia marah kan Bu Ani. Oh. Ini ya saya 53 ya. Mulai yang pertama Ya. dong. Iya. Oke, jelas ya Bu ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah serangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya Ini berarti kalau di Yesaya 52 yang ketiga nih, Yesus berarti nggak tampan ya? Nggak tampan itu biasanya berarti jelek gitu ya maksudnya Yesus jelek ya, sebenarnya bukan begitu pengertiannya itu Mbak Natalia. Bukan tampan, bukan jelek. Kita tidak memandang secara fisik, tapi kita memandang pengorbanannya. Terus ini penulis memandang dia tidak tampan, ini apanya yang dipandang? Itu mengingatkan kepada umat-umatnya supaya kita tidak memandang fisiknya. Jadi ini penulisnya memandang kok ditulis nggak tampan gimana? Iya. Penulisnya nggak lihat fisiknya, apa yang ditulis nggak tampan Iya, itu hanya peringatan peringatan. itu. Jadi supaya kita tidak memandang fisiknya, tapi kita memandang pengorbanannya. Seberapa besar pengorbanan Tuhan itu kepada kita bagi yang percaya kepadanya. Begitu. Oke. Penjelasannya pendeta banget ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga. Jujur saya hanyalah seorang awam, tapi cocok jadi pendeta. Yang gimana ya? Iya, lanjut. Yang mengimani bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan tidak membingungkan seperti aduh, ini kok kena peringatan ini. Bahasa santun loh. Kenapa Mbak Natalia? Kena dia. Mbak Natalia, saya hapus dulu. Pakai akun yang lain ya, Mbak Natalia. Kena dia, kena peringatan. Kok aneh ya? Itu kenapa bisa begitu ya Pak ya? Apa dari perkataan kita juga bisa ya Pak? Iya, sensitif memang TikTok ini. TikTok ini memang sensitif gitu. Iya ya. TikTok memang sensitif. Naik lagi Mbak Natalia ya. Pakai akun yang lain boleh. Ya, nanti saya naikin. Tadi di saya 53 kata Anda. Bu. Ya, saya 53. Iya. Coba nomor 10-nya Anda baca. Nomor 10 maksudnya yang ayat ke-10. Ke-10 ya. Ayatnya yang ke-10. Oke. Kapan ada ayat sih? Udah langsung ke-10 ini. Udah langsung ke-10 ya. Berarti yang mengikuti permintaan Pak Ustadz. Oke. Biar nggak kelamaan juga ya, nanti ngantuk juga ya nonton. Iya. Saya mau tanya itu yang di 10 itu sama ibu pendata. Ibu pendata. Bukan pendeta kan? Bacakan ya Pak ya. Bacakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, yang Bapak tanyakan apa di sini? Ini untuk Yesus menurut Anda? Karena di sini penulisannya dia di sini ada tulisan huruf kecil. Kalau di dalam Alkitab yang saya tahu, yang sering dikatakan oleh pendeta,
dengan penulisan huruf kecil bahwa itu menunjukkan kepada manusia biasa, bukan kepada Tuhan. Jika dia mengarah kepada Tuhan, dia akan menggunakan huruf besar. Begitu. Waduh. Berarti Yesaya 53 nomor 10 bukan untuk Yesus gitu. Yang mana lagi, Pak? Yesaya yang tadi. Yang tadi Yesaya 53 nomor 10 itu. Jadi ayat 12. 10 ya, saya 53 yang ke-10. Dia kurang fokus, Ustaz. Ya saya 53 yang ke-10 tadi tuh yang saya biasanya pakai kacamata. Oh. Ayo udah ambil dulu kacamatanya Bu, biar jelas gitu ya. Nanti saya pakai kacamata kuda juga. Ini tampilin data kena rungkat apa gimana? Apa kena report apa gimana sih? Kena report aja itu tadi mungkin. Bisa di report loh. Nah. Sebentar saya ini kan ya Pak. Iya benar, itu mengarah kepada Yesus karena dia di situ kan masih nubuatan ya di sana ya. Belum ke cerita aktualnya gitu. Baik. Jadi masih dalam nubuatan. Baik, Kak, sebelum ke Mbak Natalia ya, Bu ya, saya mau tanya, di situ dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Kalau ini untuk Yesus, coba tunjukkan sama saya mana keturunan Yesus. Kalau keturunan Yesus menurut pengetahuan saya ya. Aduh, apa ini? Kalau secara lahiriah dia tidak mempunyai keturunan, tapi banyak keturunannya. Siapa itu keturunannya? Yaitu pengikut-pengikut dia, itulah keturunannya. Tapi kalau keturunan secara lahiriah, secara manusiawi, dia tidak ada secara biologis ya. Begitu. Kalau itu menurut Anda itu keturunan adalah umatnya, salah. Itu keturunan dari biologis. Bahasa aslinya Ibrani yaitu zaira, sperma, benih. Kalau itu untuk Yesus, maka Anda paksakan itu untuk Yesus nubuatannya, maka saya akan tagih mana anak-anak Yesus. Enggak begini Pak. Bagaimanapun saya menjelaskan ke Bapak Ustadz, karena kita kan beda iman. Kan beda iman. Kalau di dalam keyakinan saya, di dalam yang saya imani, bahwa keturunannya secara lahiriah tidak ada, tapi keturunannya yang saya percayai ya, yang dimaksud keturunannya itu adalah pengikut-pengikutnya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Gitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Ustadz. Ya, coba ke Mbak Natali tuh, kayak gimana tanggapi Mbak? Iya, kalau secara iman mah nggak apa-apa sih, tapi secara data itu jelas banget. Udah ada keturunan, umurnya pun akan lanjut. Sedangkan kalau Yesus meninggalnya muda deh kan, umur 33 tahun kan, ini umurnya lanjut. Kalau ini untuk Yesus, masa umur lanjut meninggalnya masih muda? Dia memang benar usia lanjut itu kan lansia gitu ya, umur lanjut gitu ya. Mbak Natalia memang benar. Secara manusia umurnya ya mungkin di sekitaran segitulah. Saya juga kurang tahu pasti berapa umurnya dia mati. Saya kurang tahu pasti. Tapi benar yang seperti Mbak Natalia bilang, secara manusia ya umurnya memang muda. Tapi setelah dia mati, dia dibangkitkan kembali dan dia hidup kembali ya umurnya kekal sampai selamanya. Dan keturunannya pun atau yang percaya kepadanya
umurnya akan kekal sampai selama-lamanya, sekalipun nanti pengikutnya ini mati secara lahiriah ya, karena tanpa kematian kita tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Ini jadi gimana nih? Iya. Nubuatannya dipaksakan tetap itu buat Yesus ya. Walaupun Yesus nggak punya keturunan secara tekstual kan kita bacanya keturunan, tapi dia nggak punya keturunan ya. Iya. Ya, secara iman keturunan rohani ya. Iya. Macam-macam muncul macam-macam Mbak Natalia. Sunat hati, keturunan rohani. Kemarin itu apa ya? Ada juga yang rohani. Apa lupa teman-teman? Kata rohani, apa yang rohani? Persendalan rohani. Iya, sundal rohani gitu. Rohani. Ya. Apa heran saya. Nanti tak ada persundalan rohani itu Pak, dimanapun tak ada. Nggak ada ya. Kenapa Pak Ustadz bilang seperti itu? Ada Kristen menyampaikan sama saya kemarin naik ke room saya. Tapi sama aja Pak, sebenarnya ya tentang keimanan ini mungkin bukan seperti Kristen, banyak mengaku Kristen ya, sungguh banyak mengaku Kristen. Tapi kekristenan itu ada banyak pengakuan mengaku Kristen karena ada faktor terlahir dari keluarga Kristen, mengikuti orang tuanya. Ya, seperti itu. Terus kalau yang dibilangin persendalan rohani itu berarti nggak ada ya sebenarnya ya? Tak ada lah yang saya berarti persendalan beneran ya yang dimaksud ya. Coba Ibu baca, Bu Ani baca Hosea 1:2 coba. Apa itu? Ya itu ada sendal di situ. Coba dibaca. Sendal. Iya. Sendal rohani. Tadi Pak Ustadznya bilang sundal, sekarang Mbak disensor. Tadi kan aku kena peringatan, nanti habis begitu. Kalau saya ngomong sembarangan aman saya. Kalau Mbak Natalia nggak bisa kena. Ini sensitif loh sama suara saya ini, nggak tahu masa suara saya mengundang apa gitu ya, mengundang au apa gimana juga nggak tahu, ini heran juga. Kalau saya ngomong sembarangan aman, akunnya anti rungkat gitu. Iya, coba Hosea 1:2 Ibu. Bagaimana Mbak Natalia? Hosea 1 Hosea 1. Sebelum saya buka ini ya Mbak, izinkan saya untuk memberikan sedikit apa yang saya tahu begitu. Di dalam perjanjian lama kan yang sering saya dengarkan disampaikan oleh pendeta dalam khotbahnya, di dalam perjanjian lama itu adalah banyak hukum-hukum Taurat ya. Nah, di dalam kehidupan pada zaman dulu sungguh banyak perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang dari kebenaran. Udah dibaca Ibu Hosea 1:2? Izinkan saya sebelum masuk ke sana. Jadi banyak perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang dari kebenaran. Jadi harus ini ya. Karena banyak yang menyimpang jadinya harus taat sama apa yang Tuhan perintahkan ya, harusnya gitu ya. Bukan. Iya, harus taat. Harus taat dengan perintah Tuhan. Nah, betul. Jadi di dalam banyaknya perbuatan yang tidak benar itu, jadi banyak hukuman, apalagi dalam hukum Taurat sungguh banyak hukuman yang akan diterima oleh langsung diskusi. Baca dulu baca dulu. Iya. Nanti jelasin. Nanti jadi khotbah gereja nanti Bu. Nanti jadi tidak dapat. Nanti malah saya nggak dapat poin yang saya tanyakan. Nanti jadi saya juga jadi tidak bisa menjelaskan. Bisa begitu kan, ini kita dibaca dulu. Iya, jadi kan data dulu baru jelasin gitu loh. Jadi bukan jelasin dulu datanya mana, nggak ada. Jadi data dulu baru jelasin gitu. Ibu Ani. Oke, baik. Hosea berapa tadi? Hosea 1. Hosea berapa tadi? Hosea 1. Oke. Hosea 1. Penuh hikmat kalau baca ya Bu Ani ya. Penuh hikmat. Ani. Ani.
Oh. Enggak ada tampang penyanyi saya berarti ya. Hosea 1 ayat yang kedua tadi ya, Mbak. Betul sekali. Iya. Hosea 1:2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan rawatkanlah anak-anak sundal, karena ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Nah, di situ yang saya katakan tadi, di dalam perjanjian lama memang sangat-sangat banyak manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Harus taat perintah Tuhan. Jadi di sini ini bukan perintah, ini bukan perintah Tuhan. Di sini Tuhan melihat. Iya. Di sini Tuhan melihat bahwa keluarga itu di dalam kehidupan mungkin ada banyak perbuatan-perbuatan. Jadi ini sebenarnya kalimat kemarahan ya. Marah. Pergilah supaya dia memuaskan hasratnya. Seperti itulah yang saya tangkap ya. Pergilah katanya. Ngapain? Pergilah kawini orang sundal katanya. Itu siapa yang nyuruh? Ya itu siapa yang ngomong? Siapa yang berfirman? Iya, ini memang Tuhan, tapi ini bukan memerintahkan lakukan. Ini kalimat marah Pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Yang sudah Mbak Natalia buat, sehingga dengan marah bukan berarti benci ya. Marah itu bukan benci, karena tidak selamanya kemarahan itu langsung mengungkapkan kebencian. Nah, jadi maksudnya gimana? Karena sudah bosan mungkin Mbak Natalia memperingatkan, jangan kamu lakukan ini, jangan kamu lakukan ini. Nah, akhirnya sudahlah, lakukanlah apa yang kamu mau. Itu kalau ibu Ani ke anaknya, aku nggak gitu. Kalau saya ke anak saya memang ya puji Tuhan ya, anak saya masih bisa. Dan kita diskusikan berdasarkan data. Di sini ada firman Tuhan, ya kan? Tuhan itu berfirman kepada Hosea kan, melalui perantaraan Hosea. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal, dan perankanlah anak-anak sendal. Nah, kalau di sini Ibu Ani kan mengatakan berarti, oh ini Tuhan ini sedang marah, ya kan? Jadi maksudnya tuh pergilah kawini perempuan sendal, bukannya nyuruh kawini perempuan sendal, tapi hanya marah gitu ya. Jadi maksudnya Tuhan ini hanya omong-omongan gitu, nggak benar-benar merintahin gitu. Sedangkan kalimatnya ada pergilah, itu kan kalimat perintah, kata perintah itu pergilah. Apakah Tuhan Anda itu di saat ada orang yang sukanya bersendal, ya udah sendal-sendal lagi aja kamu, bersendal lagi aja terus, masa gitu? Tidak seperti itu konsepnya. Kalau tulisannya kan pergilah, kalau itu sih terserahnya Mbak Natalia. Bagaimana? Enggak, saya nanya kok terserahnya saya. Ini terserah Tuhan Anda. Di saat Tuhan Anda berfirman, pergilah kawinilah seorang perempuan sendal, kok Anda bilang, oh enggak, Tuhan enggak gitu lah, Tuhannya bunyinya gitu kok firmannya. Itu kan menurut saya, itu kan menurut pengetahuan saya dan yang saya yakini begitu. Berarti begitulah. Yang Anda yakini di Hosea 1:2 ini Tuhan nggak benar-benar nyuruh untuk bersendal?
Dia dalam kemarahannya. Iya, dalam kemarahannya berarti dia beneran nyuruh bersandal apa enggak? Kalau menurut saya tidak. Oh, berarti Tuhan bisa berpura-pura juga ya? Bukan berpura-pura. Lah, berarti beneran dong nyuruh bersandal? Bukan berpura-pura itu, tapi dia dengan kemarahannya. Bukan berpura-pura. Dibilang beneran bukan beneran. Dibilang berpura-pura bukan pura-pura. Ini gimana maunya ini? Itu bukan berpura-pura, tapi Terus? memang dia marah karena perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada banyak perbuatan lah yang tidak benar. Jadi dengan kemarahan itu pergilah gitu. Tapi di dalam saya kurang ini juga, memang jujur ya. Jadi kayak cewek marah gitu ya. Kamu mau apa? Nggak mau, udah pergi sana. Pergi sana. Padahal jangan pergi dong ayang gitu, maksudnya kayak gitu. Iya, jangankan Tuhan, sedangkan kita orang tua, Oke. Yang sering saya lihat dan saya tonton baik itu di media sosial, senakal-nakalnya anaknya dia akan mengasihi anaknya itu sekalipun dia marah. Oke, Bu. Sekalipun dia marah. Iya, Bu, jangan kemana-mana dulu, Bu, karena saya juga bukan Tuhan, Ya, saya pun bukan pesendal, saya pun bukan pesendal gitu loh. Kita kan lagi bahas pesendalan di Hosea 1:2. Nggak kemana-mana. Saya nggak kemana-mana, mengikuti alurnya. Oke, Bu. Iya. Tapi gini ya, tadi kan Bu Ani kan memang penjelasannya seperti itu. Oke, saya hargai penjelasannya Bu Ani ya, seperti apapun itu. Tapi kalau itu memang hanya sekedar yang tadi ya, padahal nggak beneran gitu, maksudnya nggak nyuruh bersendal beneran gitu. Emang ada apa? Kenapa nggak boleh bersendal beneran gitu? Banyak kok pendukung ayatnya di Bible. Kalau memang Tuhan Anda itu nyuruh bersendal, suka cintai perempuan yang bersendal. Bahkan orang yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan duluan itu adalah pesendal. Kalau Matius 21:31. Memang itu tidak bisa kita saya juga tidak bisa saya pungkiri ya, memang di dalam cerita Perjanjian Lama sangat banyak Perjanjian baru, coba lihat Matius 21:31. Perjanjian Lama. Enggak, Matius 21:31. Perkataan Yesus sendiri. Apa yang Yesus bilang di situ? Matius 21:31. Matius 21 Yang ayat ke-31. 31. Sebentar ya. Matius 21:31. Apa kalian pada ketawa, Tapi sebenarnya tadi saya naik mau menjawab pertanyaan Pak Yusuf itu, Pak Ustadz ini tentang salib tadi, tapi udah dihapus. Nanti itu. Memahami paling. Sudah lah, biasa cewek kan ketemu sesama cewek ngerumpi. Sudah dihapus. Berarti Pak Ustadz saya yakin sudah memahami lah. Puji Tuhan. Udah dibaca dulu itu Matius 21:31. Matius 21 ayat 31. Ya. Wah, itu ayat favorit itu. Iya, ayat emas itu. Baru ingat saya isinya. Baca. Saya bacakan ya, Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang mau ditanyakan di sini? Siapa yang duluan masuk kerajaan Tuhan? Apa yang mau ditanyakan di sini? Siapa yang duluan masuk kerajaan Tuhan menurut Yesus? Begini, karena begini. karena
karena di dalam Alkitab itu ya sesungguhnya tidak boleh dibaca hanya sepenggal-sepenggal. Kan? Jadi di sini tapi nggak apa-apa lah untuk mempersingkat waktu, nggak apa-apa, saya ikuti sesuai dengan bacaan yang Mbak Natalia sampaikan. Jadi siapa yang duluan? Ya kemungkinan banyak seperti yang dikatakan di dalam kitab yang baru kita bacakan ini. Kemungkinan itu akan banyak mereka terdahulu masuk dalam kerajaan surga. Kemungkinan loh. Tulisannya sesungguhnya loh, kok kemungkinan? Ya, banyak. Makanya saya bilang Mbak Natalia, ini sebenarnya tidak boleh dipenggal-penggal, tidak boleh. Tapi nggak apa-apa, saya turuti kemauannya Mbak, nggak apa-apa. Siapa? Nah, jadi siapa yang duluan masuk ke dalam kerajaan Allah itu? Bagi mereka yang mengaku Yesus adalah juru selamat, itulah yang duluan masuk. Maukah itu orang baik, maukah itu penghafal seluruh kitab suci, maukah itu seorang yang perlakuannya tidak ada benar dalam perlakuannya. Tapi di saat Tuhan telah datang, dia mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dialah yang masuk ke dalam kerajaan surga yang duluan. Bisa jadi termasuk nanti Mbak Natalia dan juga Bapak Yusuf. Kok bentar, saya bukan tukang pajak saya. Bentar, ini kok Saya bukan tukang pajak. Yang dijawab Bu Ani kok beda dengan yang Yesus sampaikan? Yang Yesus sampaikan bukan orang-orang kayak begitu. Yang Yesus sampaikan pemungut cukai. Bahkan itu Yesus ngomong apa, ditegaskan? Iya, sesungguhnya. Iya, benar. Iya, Itu karena apa? kebetulan di ayat ini, Kebetulan. ini saya baca. Izinkan saya untuk baca dari atas ya, biar teman-teman dari paham. Nanti kan apalagi yang tidak tahu dengan isi Alkitab. Jadi Kami udah baca, nanti. Kami udah baca. Ya, oke. Kalau Mbak Natalia sudah baca dan juga Yusuf PI, karena ini kan tugasnya Mbak Natalia dan Yusuf dan Pak Ustadz untuk Sebentar Bu, jangan kebanyakan narasi dulu yang di luar data. Kan ini kan tertulisnya sesungguhnya, ya kan? Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk. Ya, benar. Ya, benar. Nah, benar. Kalau di situ Yesus sudah menegaskan sesungguhnya, kok pakai dinego-nego lagi yang lain-lain gimana? Tapi perlu kita baca perikopnya itu, Mbak. Perumpamaan. Oke, perikopnya kan perumpamaan. Tapi di situ ada yang namanya sesungguhnya. Berarti sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menjelaskan dari perumpamaan itu. Sesungguhnya itu bukan perumpamaan lagi. Mbak Natali, nanti dari atas, nanti Mbak disuruhnya baca satu sekop pula ntar. Nah, Pak Yusuf juga takut nanti. Saya baca dari atasnya. Baca satu sekop katanya pasti. Baca satu sekop pun loh, tulisannya nggak berubah. Yang duluan masuk kerajaan Tuhan itu siapa nggak berubah? Tulisannya memang tidak berubah, tapi artinya nanti akan berubah. Oh, diartikan berubah. Sama. Jadi kalau Yesus bilang yang mendahului itu pesendal, ternyata diartikannya enggak mungkin bukan hanya Alkitab saja seperti itu, di kitabnya Mbak juga seperti itu ya. Kalau cuma satu ayat kita baca akan merubah arti dari kalimat itu. Enggak, kalau satu ayat utuh enggak merubah. Enggak ada merubah satu ayat utuh. Oke, gini Ibu, kenapa sih Ibu kok takut banget sih kenyataannya yang Yesus katakan itu di Matius 21:31 bahwa perempuan sendal yang mendahului masuk dalam kerajaan? Enggak takut? Enggak, Berarti percaya tuh. Memang itu ya? Memang benar ya, perempuan sendal itu lebih dulu masuk kerajaan Tuhan ya? Apabila dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh ya Allah, untung aku udah nggak Kristen lagi, Rek. Aku kalau Kristen aku bersaing dengan pesendal. Masa secantik ini harus bersaing dengan pesendal? Ya rugi dong. Kenapa saya katakan seperti itu? Rugi Itulah dong.
Itulah mungkin Mbak Natalia pernah karena pernah di dalam Kristen ya, tapi belum menemukan jawaban yang pasti di situ ya. Sehingga untung waktu saya Kristen saya nggak tahu ini. Kalau dulu saya Kristen tahu ini, saya harus bersaing dengan pesendal, Bu. Rugi dong saya. Tapi Mbak Natalia, jika Mbak Natalia mungkin menemukan ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, tahu ya, dan Mbak Natalia paham dengan artinya itu, tahu apa pula ke Yohanes, Bu? Nggak nyambung. Ke Yohanes ini sebentar. Yang kita bicarakan ini kan tadi masalah perempuan-perempuan. Kok tiba-tiba jadi ke Yohanes yang ada anak-anak tunggal? Itu kan ada sangkut pautnya saya katakan tadi. Apabila dia mengaku Yesus. Sebentar dulu. Tidak masalah mau jadi dia pesundal, mau dia jadi. Iya, memang nggak masalah. Kan memang kalau pesundal kan di Kristen nggak dihukum kan? Kalau jadi pesendal di Kristen kan emang nggak ada hukumannya kan? Enggak. Dihukum. Mana dihukum? Hosea 4:14 baca. Hosea 4:14. Di dalam perjanjian lama itu akan banyak nanti muncul perlakuan yang tidak benar. Tapi iya, Hosea 4:14 dibayar oleh Tuhan di dalam perjanjian. Dibayar oleh Tuhan Yesus. Dibaca dulu pesendal dihukum apa enggak? Dibaca dulu Hosea 4:14. Pesendal itu dihukum enggak? Udah jelas di perjanjian baru dapat reward, masuk surga duluan. Perjanjian apa yang nggak ada hukuman? Apa tadi? Hosea berapa tadi, Mbak? Hosea 4:14. Hosea 4 ayat 14. Sebentar ya. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan sekalipun mereka berzina, atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersendal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sendal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sendal-sendal bakti, dan umat yang akan runtuh. Oh, sendal bakti. Baik. Sudah dibacakan sama Mbak Natalia. Coba Ibu baca. Mungkin saya baca salah mungkin ya. Coba Ibu baca. Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, di dalam kalimat terakhir sebenarnya kita sudah. Bentar Bu, saya mau tanya Bu. Saya ada nggak ngerti itu sundal bakti itu apa sih? Saya juga. Gimana sundal bakti itu? Coba. Biasanya kalau kerja bakti biasanya rame-rame, sukarela, nggak dibayar paling. Iya, ini sundal bakti ada ya sundal bakti gitu. Apa itu sundal bakti itu? Saya juga kurang tahu. Saya juga kurang tahu dengan sandalnya. Mungkin sandalnya gotong royong mungkin ya. Saya juga kurang tahu dengan sundal bakti. Sendal gotong royong. Tapi di kalimat terakhir, ya Allah, bersendal gotong royong. Tapi di kalimat terakhir yang mereka lakukan. Tapi di kalimat terakhir sudah ditegaskan di situ. Yang tidak berpengertian akan runtuh kan? Akan runtuh. Oke. Nah, Ibu mengerti nggak? Kan yang tidak berpengertian. Sebentar, Mbak, izinkan saya untuk berbicara dulu. Kita kan diskusi. Iya. Diskusi ya, bukan khotbah ya, diskusi ya. Enggak, saya bukan pengkhotbah. Iya, diskusi. Silakan. Oke. Jadi, tetap saya selalu merujuk ke langsung perikopnya, ke perikopnya di atas. Menentang imam dan bangsa-bangsa yang tidak setia. Nah, itu berarti itu kalimat menentang imam dan bangsa-bangsa yang tidak setia, termasuk tadi para pesundal yang Mbak Natalia katakan tadi. Nggak dihukum kan? Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan sekalipun mereka berzina, sekalipun anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersandal. Izinkan saya untuk membaca ya, Mbak. Silakan. Izinkan saya untuk membaca ya. Silakan.
menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Ini baca dari awal maksudnya? Iya. Biar nanti yang di bawah jadi lama kali. Kita di sini itu udah mode diskusi, bukan mode belajar lagi dari awal gitu loh. Kita mode diskusi, bukan mode belajar. Karena ini biasa memang saya lihat sering dipelintir-pelintir. Enggak dipelintir. Salah. Enggak ada yang melintir. Ini salah. Enggak ada yang melintir. Kalau memang tidak dipelintir, izinkan saya untuk membaca. Kalau tidak dipelintir, kalau tidak dipelintir, kalau memang tidak ada niat untuk memelintir, izinkan saya untuk membaca. Ini saya tampilin data apa yang saya pelintir, saya tampilin kok. Iya, yang dipelintir. Iya memang Kak, untuk kalimat di dalam ayat yang ke-14 itu memang tidak dipelintir, tapi artinya yang dipelintir karena hanya memenggal satu kalimat saja. Kalau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, apakah ini berubah tulisannya? Apakah yang tidak dihukum tiba-tiba tulisannya tidak akan berubah? Berarti ini akan berubah. Berarti tapi artinya akan berubah. Tidak menghukum. Tuhan menghukum atau tidak berubah? Artinya akan berubah nanti. Berubah apa pula? Karena ini tulisannya aku tidak akan menghukum atau aku akan menghukum. Itu dipenggal. Itu karena dipenggal. Ini satu ayat loh. Oke, biar mantap diskusi kita, izinkan saya untuk membacanya dari atas. Astagfirullahaladzim. Oke. Bukan gereja, Bu. Di sini bukan gereja. Di sini room diskusi. Maka kalau Anda mau memahami, bentar ya Bu ya. Kalau Anda mau memahami kitab Anda, silakan Anda ke gereja Anda gitu. Kalau ke room saya, ya ambil apa yang mau didiskusikan. Nah, di balik itu kita sudah membaca semua apa yang tertera di Hosea atau di perikopnya itu gitu loh. Gitu. Gini Pak Ustadz begini. Tadi katanya kita mau diskusi ya. Karena Mbak Natalia bawa kitab Hosea, terus saya pergi ke Perjanjian Baru. Katanya tidak boleh. Apakah itu diskusi? Kok nggak boleh? Justru saya yang bawa Perjanjian Baru, Matius 21:31 itu Perjanjian Baru loh. Saya mau menjelaskan di waktu nggak boleh. Ini perempuan gimana? sundal itu tadi, waktu perempuan sundal tadi duluan masuk surga yang itu, terus saya masuk ke Perjanjian Baru, mbaknya tidak terima begitu. Apa Perjanjian Baru nggak terima? Wih, data yang aku bawa aja Perjanjian Baru nggak ada di sini. Ya udah, oke baik, ini saya bacakan aja ya dari atas ya, biar tidak salah pengertiannya. Izin ya Pak Ustadz. Dari 1 gitu. Iya, dari ayat 1. Baca dulu lah Bu dalam hati kalau gitu. Kalau dalam hati kita di sini data itu Bu bisa membuka. Kita tahu konteksnya meskipun Anda kagak baca, kami dapat melihat di layar HP kami. Oke. Di sini bukan menceritakan Allah tidak menghukum ya. Allah tetap menghukum orang yang tidak benar. Allah tetap menghukum. Dikira kita nggak bisa baca. Makanya izinkan saya dari atas membacanya begitu. Jadi dihukum, menurut Ibu dihukum. Semua orang yang melakukan perlakuan yang tidak benar pasti mendapatkan hukuman. Oke, jadi dihukum ya. Berarti ini Hosea 14 nggak dipakai sama Bu Ani. Bukan tidak dipakai, tapi harus mengikuti ayat sebelumnya dan juga sesudahnya. Kan begitu. Iya, kalau kita lihat ini, kalau dipakai ya nggak dihukum. Makanya nggak kaget kalau kita ngelihat Yesus di dalam Matius 21:31 memang akan mendapatkan reward masuk dalam kerajaan Tuhan duluan. Terus sendal nggak dihukum. Hosea 1:2 disuruh kawini perempuan sendal. Hosea 3:1 disuruh bercinta dengan perempuan sendal. Saya tidak menyangkal itu loh Mbak. Saya tidak menyangkal itu. Bisa jadi yang perempuan sundal yang banyaklah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di dalam kehidupannya di dunia ini. Bisa jadi mereka yang pertama masuk ke dalam kerajaan surga apabila dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang di Kristen gitu. Kalau Kristen kan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya udah, siap-siap pesandal duluan yang masuk surga. Karena kan ada pertobatan. Jika dia mengaku mana ada di situ mantan pesandal?
Jika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menandakan bahwa dia sudah masuk dalam pertobatan. Oh, mengaku aja tapi bersendal terus ya. Beda cerita. Beda. Mengaku tak akan. Ini yang di bawah pada protes, turunin aja. Berarti udah puyeng tuh penonton. Udah, nggak ada ilmunya, memang nggak ada ilmunya. Iya. Belajar dulu aja. Bukannya Mbak Natalia. Sebelum saya turun inilah yang menguatkan mau nanya apa mau khotbah? Sebentar. Mau nanya apa mau khotbah? Saya tunjukkan sama Mbak Natalia, bukan memberitahukan. Ih, digigit headsetnya. Awas kesetrum. Jadi Mbak Natalia, apalagi Mbak Natalia sempat di dalam Kristen sebelumnya ya. Sebenarnya sih Kristen seperti yang dibilang Pak Ustadz. Kenapa ketawain saya? Saya dulu Kristen, saya lebih hafal Bible daripada ibu. Iya, memang saya tidak hafal semua isi Alkitab itu, saya tidak hafal, tapi saya punya pedoman dan saya punya prinsip. Pedomannya apa? Yaitu yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit. Khotbah dia. Sebentar. Ada khotbah. Bacanya aku juga nggak hafal. Sebentar. Saya ulangi ya. Sebentar. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Itu yang saya imani. Itu imani ya. Iya. Itu ibu imani. Keselamatan di dalam Yesus. Itu yang saya imani, yang coba. Itu harus di dalam nama Yesus ya. Berarti Abraham nggak selamat. Abraham nggak pernah nyebut dalam nama Yesus. Musa nggak pernah selamat. Zamannya Abraham. Yesus. Mbak, zamannya Abraham dengan zamannya Yesus sudah sangat. Mungkin kalian yang lebih tahu ya. Sudah sangat jauh. Memang saya lebih tahu. Makanya ibu banyak belajar aja dulu Bu. Jangan khotbah di sini. Saya bukan berkhotbah. Iya. Saya bukan berkhotbah. Memang saya lebih banyak tahu dari ibu. Tapi kalau memang Mbak Natalia menganggap saya berkhotbah, puji Tuhan. Semoga Roh Tuhan yang siapa? menjawab. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Segala. Tuhan yang mana coba? Tuhan yang mana? Puji Tuhan ini Tuhan yang mana? Tuhan Allah, pencipta bukan semesta Yesus. alam. Bukan Yesus. Yesus juga. Loh, kok Yesus juga? Karena mereka adalah satu. Oh, adalah satu. Ya. Itulah saya. Bapak. Ya. Sebentar. Jadi Yesus itu Bapak? Bukan. Yesus bukan Bapa. Terus satu apa maksudnya? Yesus kan adalah anak. Kalau Yesus kan bilang tuh, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, ya kan? Matius 11:25 itu. Ya. Nah, yang jadi Tuhan di situ itu kan Bapa, bukan Yesus. Yesus yang ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, ini tapi bilang satu nih, maksudnya satu apa ini? Satu piring, satu RT, satu kecamatan, satu kakak, satu di dalam kalau saya bilang nanti di dalam tubuh, Mbak Natalia protes. Oh enggak protes, di dalam apa? Enggak apa-apa. Jadi yang saya imani mereka adalah satu. Dalam satu apa? Satu apa? Di dalam satu hakikat. Satu hakikat? Maksudnya? Ya. Hakikatnya apa? Allah apa? Jadi maksudnya pencipta semesta alam. Yang pencipta itu jadinya Yesus atau Bapa, bukan Yesus. Yang pencipta bukan Yesus. Terus satunya satu apa?
sebagai anak. Satunya Tapi- sebagai apa? Oh, sebagai anak berarti satu kakak, ada bapak, ada anak. Mamanya siapa? Kalau di Islam ada nggak dipertanyakan kakak? Mamanya siapa? Dalam Katanya keimanan ada bapak, ada anak. Mamanya siapa? kalau Ibu kalau nggak di ada dalam ilmunya, jadi saya jadikan ibu mainan aja gitu loh, Bu. Saya nggak mau pusing. kalau gitu. kalau di dalam Islam apakah ada dipertanyakan mau masuk lah ya ke dalam kerajaan surga? Apakah dipertanyakan ada kakaknya? Enggak, Begitu? yang saya tanyakan ketuhanannya. Kok Oh, ketuhanannya Gimana sih? satu. Kalau Iya, gimana sih kok ya, malah tadi kan Mbak Natalia nanya kakak. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kakak. Kalau iya, kakak makanya kan itu satu apa? kemanusiaan. Satu apa? Kan udah saya katakan tadi satu Satu apa? hakikat. Satu hakikat itu maksudnya kan katanya kalau satu hakikat berarti Yesus sama Bapak sama apa enggak? Enggak, katanya. Berarti Oke, ada dua saya Tuhan. bacakan. Saya bacakan datanya ya. Ah. Ya, Nah, baru mau nyari datanya lagi. bentar ya. Nanti habis Iyalah, cari data, karena dia bilang lagi mau baca satu kali karena, kok. karena kita kan sesuai dengan pertanyaannya mbaknya, nggak mungkin dong. Kan ibu yang bilang dia Saya nggak satu hafal, apa? makanya saya bilang kan saya nggak hafal dengan semua isi Alkitab. Oh, Saya tidak berarti- hafal, memang jujur. Iya, berarti ibu ngomong satu nih, pokoknya satu gitu ya. Satu apa nggak tahu lah. Tidak juga seperti itu. Ya terus satu apa loh? Sebelum kamu diturunin loh, Bu. Sebentar. Geram ini loh yang nonton loh, Sebentar. geram. Geram dong. Satu apa? Syukron. Satu apa? Aduh. Jadi kalau Yesus dan Bapa adalah satu, berarti Yesus itu Tuhan gitu. Iya. Iya, Yesus adalah Tuhan, benar. Jadi Yesus adalah Tuhan karena Yesus dan Bapa adalah satu, benar. Iya, benar. Ya udah, berarti Tuhannya Ibu banyak, murid-muridnya Yesus pun juga jadi satu dengan Tidak, Yesus dengan tetap Bapa. satu. Loh, Yohanes Tetap 17:21, mereka juga jadi satu dengan Yesus. Tetap satu. Sama seperti Yesus juga dengan Satu Bapa. kompi itu, satu kompi. Sama, iya satu kompi mungkin ya. Sama. Aduh, kelamaan ah. Durasi lo. Kita live YouTube loh. Sabarlah. Sabar bentar. Kemana lagi dia? Nah, Sera. pingsan kah? Pingsan. Sera. Pingsan. Kabur. Dikeluarkan moderator. Dikeluarkan moderator. Botolnya nggak ada batasnya soalnya dia ya Ustadz ya. Aduh, mau kayak gimana lagi? Dikeluarkan moderator itu. Iya nggak tahan soalnya. Iya memang kita juga nggak tahan gitu loh dengerinnya dia tuh banyak ngomong, datanya nggak ada.